Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada saat ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera terus menyertai kita semua. Dalam memulai hari ini, saya mengajak kita semua untuk kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk menjadi penuntun dan pedoman kita. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Mari berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Bapa, Allah pemilik kehidupan kami. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu. Tuhan telah menyertai kami, menjaga, memelihara kami sepanjang malam. Kami boleh beristirahat. Hingga hari ini, di hari yang baru ini, kami bersyukur Tuhan memungkinkan kami untuk kembali menikmati hari baru karunia-Mu ini. Terpuji Engkau ya Tuhan. Dalam kami melanjutkan aktivitas tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kami akan merenungkan bersama firman-Mu untuk menjadi penuntun dan pedoman kami. Karena dengan iman kami percaya ya Tuhan, bahwa firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami untuk lebih lagi berkenan bagi Tuhan ketika kami menghidupinya dalam perjalanan hidup ini. Karena itu dalam keterbatasan, dalam kelemahan kami semua, kami mohon Allah Roh Kudus membimbing kami, menolong kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama pada saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi betul-betul kami pahami dengan baik, sesuai dan seturut dengan kebenaran Tuhan sendiri. Terpuji namamu Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami, di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 hingga ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 6 ayat 19 hingga ayat yang ke-24. Saya membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan, "Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Amin firman Tuhan. Tema dari bacaan kita saat ini untuk menjadi perenungan kita bersama yaitu apakah yang utama? Apakah yang utama? Kita berangkat dari kata utama, atau dapat diartikan yang pusat, yang prioritas, atau yang terpenting. Tema ini sekaligus sebuah pertanyaan untuk kita, dan pertanyaan ini coba untuk kita pertanyakan pada diri setiap kita. Apa sebenarnya yang utama, yang menjadi prioritas atau yang terpenting di kehidupan ini? Kita rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan hidup kita demi sesuatu yang kita anggap menjadi suatu cara untuk dapat memperoleh sesuatu yang utama. Sehingga tidak jarang kita berada di fase atau titik atau situasi yang tidak nyaman. Rasa jenuh, capek, lelah, frustasi, bahkan kita kadang berhitung-hitung dengan apa yang telah kita korbankan untuk dapat atau untuk memperoleh hal yang kita anggap sesuatu yang utama dan yang terpenting di dunia ini. Nah, apakah itu karena kita
tak kunjung dapat apa yang kita ingin peroleh, ataukah kita sudah memperoleh, tetapi kita harus menjaganya, merawatnya agar tidak hilang, tidak usang, tidak dirampas, bahkan agar tetap diperhitungkan oleh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, semua itu adalah keutamaan atau harta dunia, keutamaan menurut dunia, dan juga harta dunia, sesuatu yang tidak melekat secara permanen dan tidak kekal. Bisa saja usang, dapat hilang, bahkan lebih lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak menjadi perhitungan untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Nah, bacaan kita Injil Matius yang menjabarkan khotbah Yesus di bukit. Dan salah satu penekanan dan peringatan dari Yesus dalam khotbahnya adalah tentang harta surgawi. Harta surgawi adalah hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Pernahkah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, berkorban atau mengorbankan sesuatu pada diri kita untuk sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, atau berkorban untuk tetap tidak melakukan dosa sebagai upaya kita menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan, karena kita anggap itu sebagai sesuatu yang utama? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, ternyata yang utama dalam tema kita, apa yang utama? Ternyata yang utama yang ditekankan oleh Yesus dalam bacaan kita adalah harta surgawi. Harta surgawi. Di kehidupan ini, kita diajak untuk mengupayakan harta surgawi itu dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan, agar kelak kita betul-betul memperoleh hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Karena itu, kita selaku umat yang percaya di dalam Kristus Yesus, tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak salah ketika kita berjuang untuk memperoleh sesuatu di dunia ini. Tetapi hendaknya lah kita melakukan semuanya itu dalam kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Dan juga kita selalu hidup mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini, dan selalu berupaya untuk memperoleh harta surgawi itu, agar bukan hanya harta dunia yang banyak kita peroleh, tetapi kita melupakan apa semestinya yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, yaitu hidup yang benar, hidup kudus. Itulah harta surgawi, sesuatu yang diperhitungkan di hadapan Tuhan, yang dapat membawa kita untuk hidup bersama dengan Kristus kelak. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, peliharalah hal yang utama di dalam Kristus, yaitu kehidupan yang kekal yang tidak dapat hilang, dengan cara menghidupi kebenaran dan kekudusan hidup berdasarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama pada saat ini. Kami menyadari dalam perjalanan hidup kami pribadi lepas pribadi, seringkali kami sibuk dengan dunia kami sendiri, kami sibuk dengan hal-hal yang kemudian membawa kami untuk jauh hidup dari Tuhan. Karena itu melalui firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kami dalam kehidupan ini apa yang terutama, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Karena itu kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk melihat dalam kebenaran iman apa yang semestinya harus kami upayakan di kehidupan ini.
menjaga hidup benar, menjaga kekudusan hidup kami selaku umat-umat-Mu. Bimbing dan sertai kami Allah Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami akan melanjutkan berbagai hal yang Tuhan telah percayakan bagi kami, setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Kami mohon bimbingan dan penyertaan Allah Roh Kudus, menolong kami semua, mampukan kami. Biarlah apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami boleh lakukan dengan baik, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab. Terlebih, kami terus belajar hidup mengandalkan kuasa dan tuntunan Tuhan sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami datang berdoa untuk pemerintah kami, berkati mereka masing-masing. Karuniakan hikmat, kekuatan, kesehatan, biarlah boleh memimpin kami dalam hikmat Tuhan, menjaga keadilan di tengah-tengah kehidupan ini, dan biarlah nama-Mu terus dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami semua selaku pendengar, Engkau yang mengenal kami pribadi lepas pribadi. Ke dalam tangan kuasa Tuhan, kami menyerahkan pergumulan hidup kami. Kami percaya dengan iman Engkau yang terus setia menuntun kami. Dan biarlah itu yang terus kami imani, sehingga kami terus bertahan menikmati hidup ini apapun yang menjadi tantangan hidup kami, karena kami bersuka cita ada Tuhan yang terus menolong kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Doa ini kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat melanjutkan hari hidup ini. Terus andalkan Tuhan dan utamakan kebenaran di kehidupan ini. Shalom, selamat pagi.